Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Year. Karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya Mildan Daru. Dan saya Dex Gleniza. Siniar ini tayang setiap Selasa. Cukup segitu saja perkenalan kita. Jangan terlalu detail. Kita kalau misalkan mau pindah ke Rabu gitu, bisa ditukar jadi saya Dex Gleniza dan Mildan Daru tayang setiap hari Rabu gitu. Iya. Cuman hak segala bangsanya mesti diubah juga. Mau ya jangan lah. Intinya itu lah. Misalnya. Misalnya. Atau mau pilih Sabtu gitu. Boleh. Ya cuman itu tadi, kita perkenalannya jangan terlalu detail. Jangan. Kita untuk informasi, kita tag rekaman kali ini. Kita tag di pulau apa, Dex? Di pulau ini, kalau lihat tuh Pulau Christmas. Apa tuh? Itu yang di bawahnya Jawa, lebih dekat ke Indonesia, tapi itu punya Australia ternyata. Oh iya. Sekarang jadi salah satu tempat apa namanya karantina untuk coronavirus. Tapi kalau gue nanya itu di mana, berarti kita nggak take di situ dong. Iya, bener juga ya. Itu kenapa kita berhati-hati? Nah, kita di Tristan da Cunha. Oh Iya, iya. bilang aja iya gitu. Ya, gitu. Nah, Betul. udah googling aja Tristan da Cunha tuh di mana. Anjir, lu jangan aneh, Dex. Bener itu. Ya udah ya, oke, kita di situ. Di Take Tristan da Cunha. Kenapa kita merahasiakan ini? Karena tema kita kali ini agak berbahaya. Oh iya, berbahaya. Sensitif. Salah ngomong bisa gawat. Cuman kita kayaknya bakal ini deh, ngebocorin sesuatu ya. Iyalah, karena kita kan A1. Wih. Tapi nanti aja di akhir-akhir. Ya, Nah, benar. ini kita obrolin biasa dulu aja. Ya, kita punya informasi yang sesuai dengan tema kali ini dan mungkin banyak dari antara kalian yang belum tahu dan pas dengerin tiba-tiba langsung iya kayak gitu. Nah, temanya udah pada tahu lah, udah tahu. lihat sendiri dari covernya, dari tulisannya. Yaitu soal JUDI. judi. Tet. Soal betting kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini tema yang sebenarnya sensitif Pastinya. karena ini kalau di Indonesia ini adalah hal yang ilegal. Nggak di Indonesia doang sih, banyak sih. Oh Cuma iya, di Indonesia itu iya. di Indonesia ilegal dan banyak Bukan negara-negara ilegal lain juga, di sini tuh dipandang konotasinya negatif sekali. negatif. Karena menurut beberapa kepercayaan agama dilarang. Dilarang memang. Kalau judi masuk neraka. Cuman kita di sini nggak mau ngebahas soal gimana cara berjudi, gimana cara ini ataupun mengajarkan kalian untuk berjudi, nggak, kita nggak. Bukan karena kita sok suci, tapi karena kita emang nggak bisa caranya. Cuman kenapa dibahas? Mungkin karena relasinya tuh erat sekali, Dex ya. Kalau Iyalah, judi mau olahraga. olahraga. Jadi dulu itu judi sport betting terutama ya, udah ada sejak 2000 tahun yang lalu ternyata, Mil. Di Yunani. Dulu tuh masih zaman Yunani tuh lari apa atletik lah ya. Sebenarnya Olimpiade juga waktu itu belum marak. Nah, pas Olimpiade ada baru tambah banyak judi, terutama di atletik. Habis itu menularlah ke Romawi, judi buat gladiator waktu itu. Itu yang apa orang tarungnya. Nah, waktu itu kan Romawi kan juga sebenarnya agamanya juga kuat ya, Kristennya ya. Sempat dilarang tuh sama kaum-kaum agamis di abad pertengahan. Habis itu langsung menyebar kemana-mana lah. Nah, yang paling berdampak katanya di Inggris. Marak waktu itu di balap kuda sekitar tahun 1539. Wow. Kemudian dari Inggris disebarkan ke seluruh dunia, terutama ke Amerika Serikat yang udah bisa main-mainin jadi banyak hal lah waktu itu. Nanti di Amerika bahkan dipakai buat ngebangun negara. Dan termasuk masuk di negara kita, Indonesia. Itu Indonesia kapan juga. pertama kali masuk? Indonesia itu nggak tahu sih kalau persisnya kapan ya. Cuman yang beneran dicatatkan sejarah gitu lah, tahun 1930-an, Mil. Itu taruhan untuk mendanai operasional klub waktu itu. Klub-klub udah ada tuh tahun 1930-an. Jadi klub-klub itu didanai oleh justru uang judi. Judi ya, tahun 1930-an. Nah, 20 tahun setelahnya judi dilegalkan dan diatur sama negara. Waktu itu namanya totalisator negara atau judi toto. Itu terkenal banget tuh. Kalau kalian dengerin salah satu masa keemasan Indonesia Peran judi toto tuh di situ. gitu. Jadi justru Indonesia pernah menjadi suatu timnas yang sangat kuat justru ketika judi dilegalkan. Nah, sekarang Sangat menarik. toto itu dipakai untuk berak. Merek. Bukan ya itu ya. Jangan sebut merek. Oh iya, mahal nih soalnya. Oh ya ini sebagai ini juga deh pengingat juga nih. Kalau juga nih kita semoga nggak keceplosan sih ya. Nah. Kita tidak akan menyebutkan Merek-merek.
merek-merek yang di sini karena semuanya mereknya sensitif. Hmm. Nanti orang jadi nge-googling kan bahaya gitu. Benar-benar. Pengingat. Semoga gak keceplosan ya. Balik lagi nih, mau ke Indonesia lagi. Tadi Boleh. Indonesia. Ya, tadi setelah tadi 50-an dilegalkan terus Nah itu dilegalkan sama siapa coba? Soekarno. saat itu presiden saat itu. Dia beralasan guna mengembangkan dunia olahraga maka diperlukan dana segar yang nggak mungkin diambil dari kas negara. Soalnya kas negara jumlahnya masih minim waktu itu. Indonesia kan baru seumur jagung merdekanya. Nah, hasil melegalkan perjudian bisa dipakai membangun sarana, prasarana, dan suplai dana operasional beberapa cabang olahraga, bukan cuma bola doang ya. Banyak kalangan olahragawan yang mendukung penuh Soekarno waktu itu. Nah, masalahnya kemudian timbul setelah itu banyak atlet yang ternyata bertaruh di judi toto. Nah, itu yang membuat si olahraganya jadi limbung tuh. Limbung. Nah, cuman kayak yang lebih mikro lagi ya, tahun 1960-an. Lo ingat Ali Sadikin nggak? Gubernur DKI dulu. Nah, gubernur DKI yang dikenal sebagai apa ya? Salah satu yang gubernur yang tolak ukur segala macam. Zaman Ali Sadikin bla bla bla, zaman Ali Sadikin bla 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 itu. Nah, ternyata di Ali Sadikin itu dia melegalkan judi dan juga prostitusi untuk pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, pasar, dan lain-lain di Jakarta. Kata Ali waktu itu, bapak-bapak, kalau masih mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter. Karena jalan-jalan di DKI dibangun dengan pajak judi. Gitu. Awas kalian kalau nyentuh aspalnya tuh aspal dari bertaruh. Itu benar pembangunan Jakarta dari situ tuh, dari judi dulu, gara-gara Ali Sadikin itu. Nah terus habis itu juga di Indonesia ternyata banyak kasus juga setelah itu sih memang. Mungkin gara-gara mental kita belum nyampe kali ya. Waktu itu Pengawasannya mungkin pengawasan belum. juga kurang kuat. Ramang, ingat kalau Ramang pemain Salah satu bagus legenda. banget. Diskors karena peristiwa Surabaya 17 Juni 1961. Terus juga ada peristiwa Yogyakarta juga. Itu kalau pas gue lihat ceritanya, cerita pertandingan persahabatan doang anjir. Red Star apa gitu. Belgrade apa gue lupa deh, pokoknya tim dari Yugoslavia. Terus habis itu ada skandal yang gede juga nih, skandal Senayan 1962 yang melibatkan 10 pemain timnas. Itu salah satu Yang paling besar. yang masuk di buku-buku sejarah sepak bola Soalnya itu Indonesia. menjelang Asian Games tahun 62, si siapa? Antun Pocaknik ya. Pelatihnya itu sampai nangis di penjara. Dia udah nyiapin tim dari lama, ternyata dihancurkan oleh peristiwa Senayan 1962 ini. Ketika ada pengaturan skor. Nah, maju sampai ke era modern sekarang. Kalau di video ini ada riwayatnya nih. Sekarang tuh kayak ibaratnya judi tuh udah masuk banget ke sepak bola sih. Terang-terangan gitu. Kayak di musim sekarang 2019-2020 itu, kalau ini enggak tahu sih teman-teman yang dengerin tuh pada sadar nggak? Paling sadarnya cuma ini doang. Oh, Premier League banyak yang kostumnya sponsor rumah judi nih gitu. Mungkin itu sih banyak yang sadar sih. Tapi tahu nggak kalian kalau yang Banyak sponsor judi seberapa banyak itu adalah setengahnya. Setengahnya ternyata. Gila itu. Gila banyak Jadi banget. ada 20 tim, 10-nya itu memakai disponsori oleh rumah judi. Perlu sebutin nggak sih? Enggak ya? Jangan sebutin lah mereknya. Kalau Timnya nggak apa. timnya doang ya. Ada Aston Villa, terus Bournemouth, ada Burnley, terus Crystal Palace, Everton, Newcastle, Norwich, Watford, West Ham, dan Wolverhampton. Jadi ada 10 itu tuh rumah judi. Gue sih sadarnya, gue kan termasuk suka jersey bola ya. Sekarang jersey sih jelek-jelek. Abis jujur aja logo-logo rumah judi tuh nggak ada yang bagus sih. Bingung gue. Yang bagus tuh sponsornya Wolves musim lalu yang sekarang jadi sponsor Aston Villa tuh lumayan. Nggak bagus sih, cuman oke lah gitu. Atau lo takut pakai itu biar takut Jumatan, dipakai Jumatan. Enggak lah itu. Lu bayangin Slow aja. pakai baju rumah judi terus lu Jumatan. Itu sama aja kayak Man United, ada setannya Jumatan. Sholat, kalau nggak usah Jumatan deh, sholat deh gitu. Dan ekspansinya tuh nggak cuman di sponsor di kostum doang gitu. Bahkan kayak di pernak-pernik kecil-kecil kayak di matchday program, di beberapa tempat-tempat hospitality, di bangku, di tempat penonton, di headboard pinggir lapangan itu banyak lah tempel-tempelannya gitu. Bahkan di musim 2019-2020 ini ada 7 situs judi di Inggris yang dia punya hak untuk menyiarkan live streaming FA Cup. Oh iya, 7. Jadi ada jadi kita kalau menonton dari situs judi itu. jadi ibaratnya one stop service lah. Oh, stop saya. Jadi lo
nonton sambil bertaruh Oh, atau bertaruh sambil nonton. buat yang hobi judi berarti itu kayak memanjakan banget ya. Iya ya. Jadi ketika lo nonton ya di situ aja gitu. Itu ada 7 dan mereka punya haknya itu bahkan sampai 2024. Jadi masih panjang gitu, masih ada 4-5 tahun lagi lah kalau secara musim itu. Nah, kenapa kemudian ekspansi ini? Karena ini tuh agak tricky juga nih Dex sebenarnya. Kenapa itu? Karena banyak negara, bukan beberapa bahkan banyak yang melegalkan judi dan sponsor judi. Jadi lo nggak boleh ngiklan di negara itu. Gak boleh ngiklan. Oh iya. Kalau Indonesia kan udah jelas ya. Beberapa negara itu lo nggak boleh ngiklanin ada ads resmi judi gitu di TV, di media massa segala macam gitu. Nah, bagaimana caranya? Lewat kostum. Iya benar sih. Semua negara nonton Premier League. Bener juga. Makanya mereka Lo masang 10-nya pakai judi. Jadi pasti ada dalam satu weekend itu, satu week ya, satu pekan itu, semua pertandingan ada rumah judinya. Iya ya, benar. Bahkan sekarang tuh gue inget di Championship nih, karena kita nggak nyebut merek ya. Itu musim lalu Leeds lawan Derby County itu disebut derby judi karena sponsornya sama. Jadi 32 merah iya. sponsornya. Itu juga yang membuat Wayne Rooney Pakai nomor pakai punggung. nomor punggung 32 gitu. So, apakah Wayne Rooney kan Wayne Rooney itunya kan 10 ya, 10 sama 8 ya kalau nggak salah ya. Identiknya gitu. Tiba-tiba pas Derby County tiba-tiba pakai nomor punggung 32. Terus orang banyak yang nyadar di awal-awal tuh, wah ini mah pesanan sponsor. Gitu. Sponsor. Karena ada 32-nya gitu. Ya, elah gitu. Ketahuan. Masuknya semasif itu gitu. Masuk ke cara mereka. Pinter juga sih. Iya, dan apakah lo melarang kan lo melarang ini iklan judi. Ya, udah bisa dulu cegah, tapi apakah lo bisa melarang Premier League? Nggak bisa. Ya. Gua kan nonton Indonesia nggak bisa judi, cuman gue lihat tim-tim Premier League pakai kostum judi semua, ya udah. Iya, Gimana lo lagi? nggak nyadar kan lo. Masa mau disensor? Ada anak Kecuali kecil, siaran tunda bisa aja disensor. ada anak kecil nonton Premier League secara langsung dia telah menonton apa iklan itu? judi. Apa itu sponsor itu? Iya. Gue sih waktu masih kecil sih penasaran gitu, kayak gue ngelihat Inter pakai bajunya yang Tit. nah itu, gue ini perusahaan apa sih gitu. Nah mungkin anak-anak kecil juga ya rasa penasarannya sama kayak gitu. Atau bahkan sekarang karena mereka udah punya gadget, langsung Ya udah googling sendiri ya. Aduh, ngeri juga. Terus abis itu ini kan ibaratnya secara marketingnya lah ya. Tapi yang seperti lo bilang tadi kan, kalau kayak di era dulu Indonesia tuh pernah bikin judi tuh masuk di pembangunan sosial. Jadi sebenarnya ya ada impact positif juga Ke sebenarnya. sosial, ke charity gitu. Kayak ibarat itu apa ya? CSR. Ya CSR lah ya gitu. Dan bahkan dia bisa menyumbang ke negara kan. Nah itu tadi kalau yang kita belum bahas adalah perputaran uangnya emang seberapa banyak sih gitu kan ya. Oh ya, karena dia bisa menyponsorin 10 ini kan. Ternyata pelegalan judi itu bisa menghasilkan banyak uang dari pajak yang tinggi, dari pajak judi itu. Ini dari Amerika Serikat ya. Itu bisa menciptakan 125 sampai 250 ribu pekerjaan. Terus juga potensi pemasukan tahunan itu bukan 6 dolar nih, gue salah nulis kayaknya nih. 6 juta dolar kalau nggak salah deh. 6 juta dolar itu sekitar 85,8 triliun rupiah di tahun 2023 nanti. Itu proyeksinya. Proyeksi pemasukannya ya. 85 triliun rupiah. Gila. Dan Gede. karena ini adalah podcast sepak bola. Kalau kita ini kan ini sebagai pengetahuan doang sebenarnya sih. Kayak tidak untuk ditiru sih sebenarnya sih. Cuman kita ingin berbagi informasi lah. Iyalah harus tuh. Kalau di gimana sih cara Apa yang dijudiin gitu. apa yang kemudian antara tim A, tim B, itu gimana sih judi itu bekerja gitu? Kalau gue lihat Man United Liverpool gitu. Aha. Judi tuh yang gue kebayang sih, gue megang masang Liverpool menang 2-1, udah gitu doang. Nah, atau misalkan lo jagoin mana nih? Jagoin MU atau Liverpool? Nah, kalau jagoin MU, satunya lagi Liverpool. Nah, kalau imbang gimana? Nah, gitu-gitu kan. Tapi kan itu judi kan tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Gimana dong? Coba jelaskan. Itu ada semacam fur.
paling ini. Pur itu gimana sih tulisannya? VOR. VOR. VOOR kalau nggak salah ya. Purpuran gitu. Kalau purpuran tuh bahasa Jawa kalau nggak salah. Oh, purpuran bahasa Purpuran Jawa. atau bahasa Indonesia ya? Gue kalau dulu di Jawa sih purpuran namanya gitu. Odds ya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya odds. Yang paling familiar sih sebenarnya kalau di Indonesia itu pakai hitungan gol duluan. Gol Jadi duluan. kan pertandingan dimulai itu kan skornya 0-0. Hmm. Lo ngasih pur berapa ibaratnya gitu. Hmm. Ada MU sama Liverpool. MU di pur 1,5. Jadi sebelum kick off skornya adalah MU 1,5, Liverpool 0. Oh gitu. Jadi ketika nanti full time Liverpool ngegolin 1, Hmm. tetap menang Man United. United. Karena Man United 1,5. Setengah. Tapi kalau Liverpool bisa ngegolin 2, Dua. unggul 2, bukan gol 2, sorry. Unggul 2 gol. Berarti kan Liverpool 2, Man United 1,5. Menang Menang setengah. Liverpool. Nah, Ya, jadi itu disebutnya menang setengah enggak ya? enggak. Kalau menang setengah itu ini agak rumit lagi sih Nabi. Gue nggak mau jelasin nanti dikira gue ekspor. Gue kan harus pencitraan di sini. Ada seperempat segala macam lah. Itu agak versi ekspornya lah. Cuman intinya paling sering digunakan dan itu digunakan di kantor-kantor, di tongkrongan itu tuh model-model kayak gitu. Jadi nggak ada draw. Pasti selalu ada pemenang. Oh iya. Kan nggak mungkin lo ada skor pertandingan menang 1,5. Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Pasti menang 1-0 atau 2-0 lah gitu. Tapi kalau kita lihat misalkan pas Leicester juara, itu kan dia bilang di awal musim tuh odds-nya itu kalau di Inggris mungkin beda ya. Nulisnya itu 5.000 garis miring 1. Nah ini karena model-modelannya sebenarnya berbeda sih. Dan itu familiar di mana segala macam. Nah ini sekalian kita jelasin nggak nih? Nah, boleh deh. Ya udah. Kalau di Inggris dulu ya. Di Inggris odds itu ditampilkan sebagai fraction, sebagai fraksi. Misalkan 3/7, 5.000 per 1 gitu. Nah, ini maksudnya gimana bacanya? Misalkan 3/7 ya. 3/7 itu artinya setiap 7 pound yang lo taruhkan, lo akan mendapatkan 3 pound kalau tebakan lo tepat. Jadi rumit kalau kita bandingin odds misalkan ada antara 3/7 sampai dan 5/11 gitu. Nah, tipsnya sih samain aja angka bawahnya. 3/7 itu sama dengan 33/77, 5/11 itu sama dengan 35/77. Jadi sebenarnya 5/11 itu lebih bagus. Itu kalau dari Inggris ya. Nah, kalau di Amerika itu formatnya beda. Dia plus minus. Misalkan plus 200 itu sama dengan 2/1 kalau di Inggris. Artinya kalau lo pasang $100 dan tepat, lo akan dapat untung $200. Gitu. Kalau di Eropa tuh yang bukan Inggris ya, pakai format berapa koma berapa. Misalkan 1,43 misalkan ya. Kalau di UK 3/7, di Eropa itu akan jadi 1,43. Soalnya 1 plus 3/7 itu. Jadi kalau taruhan lo 1 euro, lo akan dapat 1,43 euro kalau tebakan lo tepat. Nah ini juga Berarti untung katanya, 43 euro. Nah, ini 0,43 euro. benar. Nah ini populer juga di Indonesia pakai format si Eropa ini. Jadi bener gak sih? Formatnya 1, berapa koma gitu. Ya di beberapa rumah judi sih katanya sih begitu. Gua nggak tahu ya, gua katanya ya. Gue soalnya lebih sering lihat kayak Guardian, media-media Inggris itu kan. Jadi gue lebih familiar sama formatnya Inggris dan mudah juga dibaca ya 3/7, 5.000 per 1 itu. Kalau 5.000 per 1 itu berarti gue masang 1 pound untuk Leicester juara. Kalau tepat gue akan dapat 5.000 pound. Kan gampang kan bacanya kan kayak gitu kan. Sesederhana itu sebenarnya. Cuman kalau kalian dengerin itu terus kemudian kalian bilang, "Ah, tadi yang dijelasin Dex kurang jelas rumit angka-angka ya udah kalian nggak usah pelajari." Untuk kali ini kita hanya sekedar berbicara seperti itu. Untuk detailnya kalian cari sendiri sendiri lah. karena tanggung jawabnya ada di kalian. Benar. Cuman kalau yang versi ada gampangnya lagi tuh yang sering tuh istilahnya tuh parlay itu kayak macam apa sih, kayak party gitu. Itu tuh paling populer juga tuh di Indonesia Parlay. tuh. Jadi tuh paling gampangnya adalah nebak semua skor gitu. Nebak semua skor ya. Iya, kayak lo dalam satu liga main 10 pertandingan. ada 10 pertandingan, Nebak semua. lo tebak skornya dan lo harus tepat semua, nggak boleh nggak tepat gitu. Nah, nanti lo dapat hadiah banyak gitu. Cuman kan lo susah ya. Susah banget. Kalau harus nebak 10 pertandingan skornya harus sama persis. Nggak boleh satu aja nggak boleh lewat gitu. Itu salah satu yang Itu sakti populer tuh orang juga kalau gitu. bisa kayak gitu. Iya. Over under gimana Mil? Lo mungkin ngerti? Over under. Oh ya ada lagi tuh over under itu modelnya jadi nebak jumlah skor. Itu tadi ya kayak lo bilang 1,5. Tapi ini beda. Kalau tadi kan 1,5 dan setengah segala macam itu kan skor di awal tuh.
ngefur istilahnya. Kalau over under tuh tebak-tebak, ini gampang juga sebenarnya sih. Tebak-tebakan berapa jumlah gol yang terjadi pada pertandingan itu. Oh. Ya, jadi kayak misalkan 3,5 Hmm. over atau under. Dia berarti kalau skornya 2-2 over ya. Over karena ada 4 gol. Nah. Jadi itu kalau lo nembak over lo menang. Entah berapapun skornya ya. Kalau Siapapun yang menang gitu. kalau ada gol ya ada lebih dari 3,5 gol. Nah, kalau lo ngomong under, kalau dia 1-0, 1-0, 2 3-0. 2-0 itu 1-1 tadi bawah 3 tuh. Nah, itu di bawah 3,5 itu tuh Itu under lo menang. under Herrera. Anjir. Itu sih yang salah satu gampangnya lah gitu. Lo mau ngasih tips nggak? Gue mau ngasih tips. Anjir. Ya udahlah, kalau mau Gue ngasih tips gara-gara gue baca bukunya David Sumter, itu bagus banget bukunya. ini sih based Dia on stats juga sebenarnya. Dia ahli statistik gitulah, ahli matematika. Jadi dia bilang gini, lo kalau judi, lo jangan mainin perasaan lo. Misalkan taruhlah Arsenal lawan Chelsea gitu. Lo suka Arsenal, gue megang Arsenal, nggak gitu dia bilang. Jadi dia bilang lo harus perhitungkan tim mana yang ketika lo menang lo dapat duit lebih banyak gitu. Taruhlah misalkan kayak tadi lo kemarin sempat nanya ke gue kan, kalau naruh 1 pound ke 20 kesebelasan di Premier League gimana gitu. Nah ini misalkan kalau gue sekarang ngasih contoh tuh, Wolves lawan Man United, jangan Wolves deh, yang jelek banget Brentford lah di divisi Championship lawan Man United, jelas-jelas Man United akan menang kan. Nah kalau kata David Sumter, lo punya 100 pound, lo masang ke Man United 100 pound, lo kemungkinan akan dapat mungkin ya 101 pound. Lo menang kan, tapi menangnya cuma 1 pound. Tapi andaikan lo pasang ke Brentford, gak usah 100 pound, lo pasangnya 1 pound aja gitu, lo akan dapat 6 pound mungkin. Begitu lo menang, lo akan untung 5 pound. Nah dia bilang strateginya adalah lihat peluangnya yang lebih gede. Kalau lo dihadapkan pertandingan kayak gitu, lo lebih baik lo bertaruh lebih kecil ke tim yang lebih gak mungkin menang gitu loh. Jadi ketika lo menang, lo dapat duitnya lebih gede dibanding lo taruhan banyak ke tim yang menang tapi udah jelas-jelas akan menang gitu. Dan dapatnya akhirnya kecil. Heeh. Cuman kan ada, kalau lo bertaruh di klub kecil kan resikonya besar untuk kalah. Nah, makanya taruhannya dikit aja. Itulah kenapa namanya adalah bertaruh. David Sumter bilang sendiri, istri gue ahli banget kayak gini. Dia tajir gara-gara itu katanya, nerapin strategi, nerapin statistik kayak gitu. Memang pas gue baca juga rumit banget sih. Tapi secara umum yang tadi gue jelasin gitulah intinya. Kalau mau trik bertaruh, kalau kalian mau. Cuman kan model-model probability kan berarti sebenarnya berapa persen tadi Brentford sama MU menang tuh berapa persen, Brentford menang berapa persen kan, persentase berarti kan gedean MU dong gitu. Brentford kecil persentase gitu. Nah ini ada kasus unik waktu Community Shield tahun 2015. Jadi odds-nya itu kalau gue langsung persenin aja ya. Kalau di persen itu waktu itu Chelsea lawan Arsenal, probabilitas Chelsea menang tuh 43,5%, Arsenal menang 32,2%, imbang 29,4%. Lo kita bisa tahu kan ya, berarti Chelsea lebih diunggulkan gitu kan ya. Masalahnya ketika angka persenan itu dijumlahin semua nggak 100%, tapi 105,1%. Lebih dari 100%. Kan itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah, inilah lebih 5,1% ini disebut bookmakers advantage. Nah, itu odds dari setiap bookmaker akan beda-beda. Jadi dia terserah dia mau masang oddsnya gedean di mana. Makanya di sini dibilang house always wins. Bandar nggak pernah kalah. Yeah. Nah, gara-gara itu. Karena dia hitungannya tuh udah pinter banget lah gitu. Dan segala sesuatu, segala kemungkinan, segala macam. Kenapa kemudian kita belajar statistik? Lo kalau dulu gua mulai dari SMA sampai kuliah belajar statistik tuh selalu yang dicatat tuh dadu. Itu contoh yang mudah sih emang gitu. Kalau koin kan peluangnya kan setengah kan, setengah pala setengah ekor gitu. Itu sebenarnya mengajarkan judi sedikit. Mengajarkan judi benar. Probability selalu soal probability. Semacam ilusi sih. Seolah-olah pas lo menang apa nggak rugi ya nih orang-orang gitu. Padahal ada jutaan orang lain yang sebenarnya sedang menyerahkan duitnya ke rumah judi tadi. Nah tadi juga gue waktu itu pernah nonton video Fox. Ini ada lagi yang bukan judi-judi banget sih, slots gitu loh. Slots yang kalau ada mesin yang kalau ada
gambarnya Tiga. pas 5 sih biasanya, 5 tepat tuh dapat jackpot kan. Nah, slots yang sekarang tuh dia mainnya udah digital, udah nggak manual lagi. Nah, itu pakai algoritma. Nah, dia bilang itu sengaja dibuat lo near miss gitu loh. Jadi ada 4 yang sama, satu di atas atau di bawahnya gitu. Nah, itu menciptakan apa ya, kayak hormon yang bikin gua hampir menang nih gitu. bentar lagi. Lagi deh. Akhirnya itu yang membuat orang rugi dan host selalu menang kayak gitu. Karena secara hitung-hitungan ya mereka nggak akan, meskipun tiba-tiba dapat jackpot, kling jutaan dolar tiba-tiba apa. Banyak orang sudah menghabiskan miliaran dolar. Lu dapat jutaan dolar, satu orang dapat jutaan dolar, tapi sebenarnya ada miliaran dolar lain yang diserahkan ke bandar gitu. Cuman kalau lagi-lagi ngomongin soal betting kan, ini kan stigmanya tuh negatif tuh sebenarnya nggak cuman di secara moral ya. Kalau secara moral tuh ibaratnya orang judi tuh jahat apa gitu-gitu, haram apa segala macam. Cuman secara sports pun, olahraga gitu, sekolahragaan, stigmanya tuh selalu negatif, ya nggak sih Dex? Iya benar. Kalau ada, oh ini di judi ini pertandingan nih, wah pasti diatur bandar. Kayak kemarin misalnya Loris Karius blunder itu juga ada yang bilang tuh diatur bandar tuh Liverpool. Karius atau Ardian yang mana nih? Karius. Oh ya Karius. Soalnya bingung, banyak kipernya ya. yang bener. Ya kayak gitulah. Nah selalu kalau ada apa-apa, ini mah diatur bandar, ini mah di Curiga. bandar, ini mah pengaturan skor yang ini gitu. Padahal sebenarnya pengaturan skor itu nggak cuman soal judi sih. Pengaturan skor tuh ada juga yang emang niat menangnya untuk hal tujuan yang lain gitu. Kayak misalkan apa ya, paling gampang ini deh. Di Indonesia. Indonesia misalkan ada ini contoh ya, ini nggak ada yang real, nggak ada yang real. Cuman contoh. Ada kepala daerah yang maju pilkada, terus dia pengen timnya tuh promosi dari divisi bawah gitu. Gimana pun caranya pengen menang, biar kalaupun menang kan dia sering ke stadion tuh sama satu musim tuh. Oh berkat bapak ini nih tim kita jadi promosi gitu. Nah makanya gimana pun caranya si calon kepala daerah ini tuh kemudian pengen timnya itu menang. Caranya nyogok. Wasit, nyogok. Lawan bahkan. Lawan apa segala macam. Mencurang lah pokoknya lah. Gitu. Nah itu kan nggak ada hubungannya sama judi dong. Nggak ada. Berarti kan dia emang pengaturan skor ya. Tapi bukan karena judi gitu. Karena justru ketika menurut pengalaman kita ya berbicara ke beberapa orang yang terlibat di industri judinya, terus ada beberapa mantan pemain, pelatih segala macam yang kita berdua ngomong tuh justru judi yang benar itu anti terhadap pengaturan skor. Iya, benar-benar judi itu paling males kalau ada pengaturan skor justru. Karena dia justru merusak tadi kan dia berbicara soal probability. Dia perhitungan. Kenapa dia nggak pernah kalah, nggak pernah bangkrut? Karena dia ngitung sangat cermat gitu. Nah itu makanya tadi gue bilang kan dari satu rumah judi ke rumah judi lain hitungannya beda-beda. Tergantung kepintaran mereka sebenarnya sih. Ya, tapi secara umum mirip-mirip lah. Jadi ketika ada tim A lawan tim B, ketika tim A lebih diunggulkan oleh rumah judi, tiba-tiba tim B ini ternyata ada faktor X, Y, Z-nya, B-nya menang gitu. Kan di luar dugaan sama rumah judinya gitu. Kok tim B yang menang padahal menurut statistik bla 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 harusnya tim A dan skornya kenapa mencolok sekali gitu. Nah itu kemudian yang kalau ada liga yang sehat tuh justru rumah judi-judi yang bener ya. Justru seneng gitu. Mereka nggak mau ada pengaturan skor. Nah, ini gue dapat kutipan dari lawyer Amerika, Associate Justice di US Supreme Court, Louis Brandeis. Dia bilang pelegalan judi olahraga justru akan membuat lebih sulit untuk adanya pengaturan skor. Ini soalnya judi akan dipantau, maka aktivitas janggal akan mudah dideteksi. Lebih mudah untuk mengatur skor di lingkungan yang nggak terpantau, di mana uang mengalir di bawah radar. Karena itu, paradigma melegalkan judi akan merusak olahraga adalah paradigma yang salah. Dia bilang gitu. Nah, soal pengawas-pengawas ini tuh sebenarnya menurut pengalaman kita nih, dan kita pernah tahulah orangnya gitu, beberapa ini info satunya nih. Info satunya nih. Itu tuh kalau kalian lihat dulu tuh ada di biasanya dia duduk biasanya di meja ini sih. Meja media biasanya. Mereka dapat akses
apa sih namanya istilahnya cardnya apa sih Itu apa namanya? ID card ID card, pers gitu-gitu apa segala macam. Tapi dia sebenarnya adalah pengawas dari rumah judi. Nah, bukan punya rumah judi. Dari misalkan dari AFC ditugasin ngawasin rumah judi gitu, atau dari instansi tertentu yang mengawasi pergerakan rumah judi gitu. Ada kayak gitu. Ada juga yang dari rumah judinya. Dari rumah judi juga ada tuh. Rumah judi ada. Jadi dia memantau langsung apakah terjadi aneh-aneh di pertandingan ini atau enggak gitu. Nah dulu tuh ciri-cirinya di tahun 2010 ke bawah lah, masih agak 2010 akhir, apa 2009, 2010 lah. 2011 tuh masih kayaknya. Itu based on phone mereka biasanya. Oh, dari telepon. Telepon. Jadi sepanjang 90 menit kalau kalian lihat sekarang udah nggak ada sih, kayaknya udah jarang deh. Jadi mereka nelfon terus tuh, karena kalau itu kan pakai headset tuh, megangin headset, mereka laporan tuh, tim A nyerang, tim B nyerang, ini bertahan, ada corner apa, itu kayak komentator sendiri gitu, tapi ke sana pusat rumah judinya. Jadi mereka ngawasin itunya tuh jangan sampai ada aneh-aneh. Sama mereka kan itu jalan ya yang fur-furannya tuh kan, dia jalan, nah dia mau suka berubah tuh di tengah pertandingan. Tiba-tiba tim A dari awalnya diunggulkan jadi tim B diunggulkan karena ada kartu merah, kan gitu kan, memungkinkan banget. Nah itu dilaporin kayak gitu tuh. Nah itu biasanya via telepon di media gitu. Cuman di akhir-akhir ini makin modern ini, gue baru tahu juga kemarin tuh, baru ketemu sama mantan itunya lah yang dulu apa kita kenal juga sebenarnya. Mantan pelari. Runner ya berarti. Enggak ada. Itu sebenarnya runner gak sih? Bukan. Beda, runner ya? Beda ya? Beda. Dia kalau runner mah ini ya yang justru yang terlibat. Lo jangan ngomongin kita terlibat yang itu, nanti bahaya. Enggak, kita enggak kenal, Kita kenal yang pengawasnya doang. Pengawasnya doang. Dia sekarang pakai aplikasi Android. Anjir. Jadi kayak kartu merah tinggal di input, apa nyerang tim A, tim B nyerang, corner apa segala macam tuh tinggal di input aja kayak statistik gitu. Ntar udah dihitung sendiri ya. Oddsnya udah hitung sendiri, dan itu baru kemudian kalau kehilangan sinyal apa segala macam baru balik ke telepon. Itu. Lo tau tim Norwegia nggak sih atau Denmark? Namanya ODD. Apa tuh? Ya odds. Dari tadi odds. Gue jadi inget tim itu. Kirain apa gitu. Cuman itu konfirmasi yang ini real, maksudnya kita nggak ada yang kita karang gitu. Cuman emang kita rahasiakan aja identitasnya gitu. Dan kita sebenarnya masih punya cerita lagi nih. Mau dibocorin? Apa bocorin nggak nih? Bocorin aja lah kan tadi udah dibilang info 1. Coba kalau ini lo yang bocorin, gue nggak berani nggak bocorinnya. Gantiin. Waktu itu gue ketemu sama orang dari ini nggak boleh sebut ya. Nggak boleh sebut orangnya. Dari pengawas rumah-rumah judi lah. Dia jadi tuh ada komite integritas namanya lah. Dia tuh biasanya mantau aktivitas di apa namanya? Di odds di pertandingan gitu. Kalau ada yang tiba-tiba janggal gitu, dia langsung laporin. Ada apa nih kok janggal? Tiba-tiba ada orang-orang bertaruh banyak jepret gitu. Ini pasti kan diduganya pasti ada pengaturan skor kan. Ya misalkan kayak tadi Man United lawan Brentford gitu, tiba-tiba kok yang naruh taruhan Brentford menang kok jadi banyak gitu. Orang kan langsung jadi curiga kan, jangan-jangan Man United disogok untuk kalah nih, misalkan kayak gitu. Nah di situ tuh dia bilang dari liga kita di negara kita, liga di antah berantas sana. Liga di antah berantas sana itu pas lagi kencang-kencangnya kasus mafia, dia waktu itu ngobrol sama gue, dia bilang untuk gue nggak ada di situ. dia bilang nggak ada loh waktu itu. Dia bilang ini nih gue kasih lihat nih katanya data apa sih grafiknya lah, grafik naik turunnya gitu di pertandingan yang lo tunjuk. Yang terbukti ada pengaturan skor menurut polisi. Pengaturan skor polisi nggak ada yang aneh-aneh dari pasar judinya. Semuanya normal. Tampak kok. Normal gitu. Jadi mereka punya 3 atau 5 gue lupa. Kayak merah, kuning, hijaunya lah gitulah. Nggak ada yang merah katanya, nggak ada yang dicurigai gitu. Dicurigai. Padahal menurut polisian ada permainan di situ gitu. Nah itu kemudian yang dari awal tadi yang gue bilang. Yang lo bilang. Nggak semuanya soal ini rumah judi gitu. Judi, ya. Pengaturan skor ada yang tadi yang justru dibenci oleh rumah judi gitu. Itu yang sebenarnya kalau secara apa namanya stigma tadi sebenarnya
udah terbantah juga sih. Karena ini sekali lagi perlu dikasih teman-teman ketahui bahwa justru kalau liga itu sehat, nggak ada pengaturan skor, Rumah judi bisa. rumah judi justru senang gitu. Dan rumah judi yang beneran itu sangat-sangat membenci pengaturan skor yang seperti itu tadi gitu. Tapi bukan berarti Nggak ada kasus. nggak ada kasus, karena sebenarnya ada beberapa lah, cuman kita sebutin Tahun beberapa. 2005 dulu ya di Jerman tuh, kalau kalian pernah dengar namanya wasit Robert Heuser, terus Dominic Marx, dia kasusnya itu mengatur pertandingan dari piala domestik sampai liga di Jerman. Jadi dari bandar gitu, ada bandar dari Eropa Timur kalau nggak salah. Sanksinya akhirnya diberi sanksi, Heuser disanksi seumur hidup dan dipenjara 2 tahun 5 bulan. Terus juga dari tahun 2011 ada di Finlandia nih, Tampere United. Mereka kasusnya menerima duit 435 ribu dolar dari Singapura untuk mengatur hasil pertandingan. Mereka akhirnya mendapatkan sanksi, dikeluarkan dari divisi utama Finlandia. Terus kemudian akhirnya tim itu bangkrut. Nah itu kemudian yang tadi justru dibenci sama yang rumah judi beneran. judi, ya. Nah, karena emang ada juga yang main karena judi ibaratnya gitu kan. Kalau lihat film apa sih yang Gabriel Omar tuh, Yang mana tuh? film di Indonesia tentang Oh bola, itu kan tentang judi juga kan? iya ya, aduh lupain namanya siapa. Lupa itu juga. Yes, tuh. Filmnya di Bahtiar Yusuf itu kan. Gue lupa judulnya tapi ya itulah. Kalian tahu lah. Nah, itu emang ada adegan Ada adegan ya, kayak gitu, kayak Iya, gitu iya. lah. Yang dimana ada hubungan antara judi. Jadi bukan berarti bersih banget juga gitu. Karena sebenarnya itu tadi ada banyak faktor lah, ada banyak gitu. Tapi ya kita cuma ngasih tahu doang kalau sebenarnya stigmanya nggak seperti itu. Justru ini stigma yang ketika gue cerita soal ini tuh banyak teman-teman gue itu yang oh iya ya, oh kok gitu. Yang justru aneh, oh iya, kok kirain yang kayak itu tuh rumah judi tuh justru negatif gitu. Karena beberapa dulu kan waktu zaman masih ada KNB League yang awal-awal tuh sempat ramai tuh karena ada rumah judi internasional yang gede banget tuh tiba-tiba masukin Liga Indonesia ke dalamnya. Ada di situ. Terus itu viral banget tuh. Ada di sosmed oh ini Liga Indonesia masuk rumah judi, Liga Indonesia masuk rumah judi gitu. Itu yang rumah judi yang salah satu yang legend lah di dunia gitu. Apa Bukit bukan? Oh iya itulah. Nah begitu dan bahkan penetrasinya sekarang itu yang ini juga baru juga nih dan bikin kontroversi di tahun 2020. Di awal tahun ini ya. Di awal tahun 2020 ini soal Apakah itu? sponsor Di Liga? di Liga 1. Oh, Liga 1. Sponsor judi. Itu menimpa salah satu tim. Yaitu disebutin gak sih? Sebutin nggak? Sebutin aja lah. Ya udah tahu juga kan. Udah tahu juga, bukan rahasia lah. Persikabo. Persikabo memasang sponsor rumah judi di jersey-nya, di kostumnya gitu. Nah itu kemudian jadi persoalan. Akhirnya bahkan Liga Indonesia ini secara resmi ya. Kalian bisa cek di webnya Liga Indonesia memberi pernyataan kalau PSSI itu melarang Badan Liga Indonesia dan PSSI itu melarang adanya situs judi di jersey Jadi klub sponsor. di klub. Selain gitu. judi juga rokok dan alkohol ya. Alkohol itu nggak boleh 3 itu gitu. Karena dianggapnya memang khususnya judi kan emang orang yang ilegal gitu. Berarti ini nggak boleh dong. Hand sanitizer nggak boleh dong. Kenapa tuh? Mengandung alkohol. Iya. Kan yang minuman. Nah itu yang kemudian jadi polemik tuh Dex. Karena secara terang-terangan gitu. Padahal kalau kita cek tim lainnya ada juga ya? bukan punya Persikabo. Siapa? Tapi ini kita sebutin juga lah. Ada PSIS dan Borneo ya. Borneo FC. Mereka memasang kostum memasang sponsor di kostum mereka yang banyak orang bilang ini kok boleh PSIS sama Borneo, kenapa Persikabo dilarang gitu. Soalnya mereka itu bersembunyi ya istilahnya ya. Registrasinya Situs berita olahraga gitu. Ketika kita buka webnya pun ya web berita olahraga gitu. Tidak ada yang salah dengan itu. Secara peraturan lo kalau disalahin enggak kok, ini situs olahraga. Ya emang bener situs olahraga gitu. Tapi orang mindsetnya ini situs judi, ya berarti bagus marketing mereka. Marketingnya bagus. Nah. Ini juga
Ini terjadi sama siapa? Persib juga. Persib juga gitu kan? Sama kan? Persib mirip-mirip tapi ini agak ada out of topic sendiri sedikit sih, cuman ini kasusnya mirip-mirip lah, hampir sama lah. Oh, bukan judi ya Nah, salah. itu rokok kan. Itu dia Main have pakai taste ya? tagline. Apa sih tagline-nya? Main have taste. Main have taste. Kalau di bahasa Indonesia kan, Ya, nah, itulah lalaki, boga, selera. Nah, apa di pertama Kemenpora tuh, sama Kemenpora disorotin kok boleh, kok ada nih versi Persib kenapa ada sponsor rokok? Kan tagline salah satu perusahaan rokok kan. Tapi si beberapa supporter itu marah juga. Lu lihat juga dong bisnya PSSI, pakai super football. super football gitu. Ya seperti itu ya, super football. Kok boleh? Produk Amerika ya, kenapa nggak pakai football sih? Terus kenapa Persib nggak boleh, PSSI boleh? Kok lo gitu? Lo mau ngembosin Persib ya gitu. Ternyata kan nggak gitu. Logiknya hampir mirip sama tadi terjadi pada Borneo FC dan PSIS tadi. Yaitu kalau kita cek Bukan Super urusan Football rokok. ada perusahaannya, itu bukan perusahaan yang rokok, itu bukan perusahaan rokok. Media kan? Itu media. Bahkan mereka menyiarkan Bundesliga. Terus ada beberapa konten-konten berita. lain lah, konten-konten lain, portal berita, ada tulisan website segala macam yang kalau kalian search pun resmi di situ gitu. Jadi ya itu itu nggak melanggar gitu. So gue super football bikin podcast juga baru. Jangan dipromoin ya. nunggu kita diundang sana aja. Nah itu, nah apa namanya? Berarti jika mereka sukses juga kan, berarti kan tetap secara marketing sukses itu. Apakah secara moral ya itu kalian debatin sendiri lah. Cuma secara aturan nggak salah. Nggak salah. Tapi kalau yang main have test-nya Persib Bandung tadi itu ketika kita search pun kita bingung. Ini Mana apa? produknya? Ini apa gitu. Jadi sebaiknya main have taste cepat-cepat bikin produk ya. Nah, contohnya Bikin apa portal misalkan? berita kek. Nah, Atau- manhavetest.com kek. kayak gitu. Atau bikin minimal sosmednya doang lah gitu. Atau misalkan kalau pihak Persib Bandung mendengar ini dan kesulitan membuat medianya, ya kita Hubungi siap lah aja. bantu lah. Bantu. Bikinin langsung. Enggak, Padahal- ini situs berita kok. Gitu. Iya, padahal gampang kan itu. Gampang, Itu hal yang sekarang gampang gitu. kan, lalu tinggal beli domain 100.000, beli domain, beli hosting. Kalau kan- .com nggak ada bisa .id, Apapun bisa lah. .tk, Yang penting ada apalah medianya pokoknya, udah gitu. Jadi ya udah, itu bukan apa namanya? pelanggaran. Bukan pelanggaran gitu. Dan ini sebenarnya bukan cuman di Indonesia dilakukan iya. kan. Itu istilahnya apa ya? Tadi gue bilang bersembunyi kan. Produk-produk yang udah lekat dengan rokok dia bersembunyi. Produk yang udah lekat dengan judi dia bersembunyi. Ini bukan judi kok, ini apa namanya, portal berita. Nah itu juga waktu itu gue diceritain sama teman gue di Thailand. Kalau di Thailand tuh Kita sebutin merek nggak apa-apa lah kalau Thailand. kan nggak apa ya. Ada Cheng dan Leo kan. Cang macam sih. Chang nggak tahu lah. Itu Chang. CHANG. Dan Leo. Nah itu mereka bilangnya itu produk alkohol kan. Padahal gue dijelasin temen gue enggak, alkohol tuh nggak boleh, dia bilang gitu. Gue nggak tahu nggak boleh beneran apa enggak ya. Waktu itu sih dia bilang nggak boleh, tahun 2013 ketemu gue. 2015 dia bilang jadi kalau dicek di registrasinya itu Chang itu adalah perusahaan air minum mineral gitu. Karena emang ada. Ada. Dia bilang memang sengaja Chang bikin air mineral untuk bisa mensponsori kesebelasan di Thailand, dia bilang gitu. Terus juga Leo juga soft drink ternyata, bukan bir gitu. Tapi tetap aja secara marketing orang-orang tahu kalau Chang dan Leo adalah produk bir. Bir, meskipun yang diregistrasikan enggak, ini perusahaan air mineral gitu. Berarti boleh dong gitu. Itu marketing berhasil berarti tadi kan lo bilang gitu. Dan emang harus kayak gitu ya, sembunyi-sembunyi apa gitu. Itu kenapa kemudian podcast yang episode ini tuh episode yang salah satu yang paling gelap. Selain yang konspirasi ya. Iya, kalau ini gelapnya beneran, bukan konspirasi ini. Kalau konspirasi itu ada lucu-lucuannya lah gitu. Iya, kalau ini tuh dark gitu. Dan kita gak dedekan tadi memilah skripnya pun ini masukin jangan, ini jangan, nih hapus aja deh, ini jangan gitu. Karena emang kalau secara ya tadi moralitas ya emang apa? Ya gak bisa didebatin lah ya kalau moral ya, bisa gak sih? Nggak bisa. Bisa sebenarnya, cuman nggak usah lah. Judi dilarang lah. Maksudnya judi itu dosa, ya udahlah, bener kok judi dosa. Nah, itu terserah kepercayaan kalian. Cuman kalau yang secara hukum ya dia emang ilegal gitu. Ilegal juga. Di Indonesia ilegal ya. Nah. Jadi tidak, kalian kalau mau melakukan ya itu tanggung jawab kalian masing-masing gitu. Jadi kayak ya itu terserah lo. Ketika lo dapat konsekuensinya masuk
penjara karena kan masuk penjara kan lo kalau melakukan judi kan. Nah itu ya terserah lo juga gitu. Tapi kan judi nggak merugikan orang lain kan. Nah itu kemudian yang apa ya namanya ya, jahatnya tuh masih level ini, masih apa ya kalau istilahnya tuh, kalau lo jahat lain Kalau membunuh kan udah jelas ya, tuh, mencuri merampok apa pokoknya itu kan ada orang lain yang lo merugikan rugikan. orang lain. Tapi ketika lo berjudi ya lo merugikan diri sendiri aja udah gitu. Sama ya itu sebenarnya bertaruh juga ya, kayak apa sih lo nulisnya di sini, sama kayak lomba ya. Ya ya kalau ini agak-agak ini juga sih apa namanya, gue dulu masa kecil tuh sempat kepikiran tuh ada lomba main PS sama lomba Tamiya. Gue nanya ke nyokap gue tuh Dex, Ini jadi nggak? ini Ya? judi nggak sih gitu? Enggak lah orang lomba. Orang lomba pakai skill sendiri kan gitu. Iya, Lo kan misalkan daftar Main 5.000, PS, main winning gitu. daftar 5.000, kalau juara dapat 100.000. ya 100.000 gitu. Itu kan sebenarnya lo kalau sedang berjudi gitu kan kayak masang 5.000, kalau menang dapat ya sama aja kan kayak gitu kan. Bedanya ini pakai skill lo sendiri kan. Kalau judi kan ibaratnya lo menyerahkan hal semuanya itu ke orang lain. Kalau lomba kan lo tetap ada skillnya Ya gitu. skillnya. Nah ini tadi pakai Cuman iya, judi itu ada skillnya tadi, yang seperti yang gue bilang, David Sumter itu bilang, dia bilang istrinya bisa kaya gara-gara judi soalnya dia menerapkan statistik di situ. Itu kan pakai skill. Dia tuh pakai PhD usaha. loh. Nah, dia tuh PhD loh, dia sampai sekolah, dia beneran di situ nulis tipsnya banyak lah di Sukarmatics itu, untuk kalian baca. Di situ gue pusing banget baca yang di bab judi itu. Bener-bener dikasih tips, bener-bener terang lah pokoknya. Dia bener-bener bilang ini adalah skill, bukan cuma luck. Soal judi tuh bisa menang. Makanya tadi dia bilang jangan pakai hati men ya. Hitung-hitungan. Tuh. Jadi sebenarnya kalau dihitung, kalau lomba boleh karena dia ada skillnya, ada usahanya. Judi pun ada skillnya. Kalau judi lo berusaha dan skill, apakah itu juga boleh? Nah itu dia perdebatan gitu. Kalau gue sih menarik untuk mempelajarinya sih, meskipun gue sejujurnya belum pernah melakukannya. Tapi menarik banget. Nah itu yang apa namanya, kemudian ya jadi jadi perdebatan yang ibaratnya apa sih namanya, ya soal moral dan Tapi ini juga nih gue mau misalkan ngasih contoh, misalkan orang, ya itu orang tergantung ke, balik lagi ke orang kan. Misalkan orang, gue punya duit, orang punya duit 1 juta untuk hidup berapa, misalkan 2 bulan gitu, kan gak cukup ya 1 juta 2 bulan ya. Ya dia mungkin bisa berhemat atau apa, atau dia kalau lagi butuh duit banget bisa mencuri gitu, ilegal kan. Atau dia bisa berjudi. Ya udahlah, gue 1 juta ini gue taruh di mana gitu buat berjudi, ntar dia bisa dapat yang lebih. Ya itu pilihan hidup masing-masing sih sebenarnya. lalu ini deh, kalau pertanyaan dari gue, apakah sebaiknya judi ini kita tidak mau untuk melanggar aturan ya, cuman ini ngomongin soal seandainya gitu. Seandainya boleh, sebaiknya dilegalkan atau tetap ilegal Ya, seperti tadi sekarang? kan udah dijelaskan, kalau judi nggak dilegalkan, justru praktik match fixing semakin marak, semakin tak terkontrol. Kalau judi dilegalkan, match fixing bisa diminimalisasi. Cuma tadi Indonesia kan pernah tuh melegalkan judi. Tapi kenapa banyak pelanggaran? Gua rasa sih tingkat pendidikannya belum nyampe aja kita. Soalnya waktu itu juga pas Sama judi mungkin penegakan hukum juga sih kalau kata gue. nah, hukumnya juga belum benar ya. Soalnya kalau dibilang industri judi tuh memberikan kontribusi bagi Inggris ya, 6 miliar pound. Itu setengah dari PDB mereka, produk domestik bruto. Bisa mempekerjakan lebih dari 100.000 orang, menghasilkan pendapatan pajak 100 juta pound. Olahraga Inggris tuh bisa maju salah satunya dari sport betting. Dimasukin komponennya di situ. Dan bahkan separuhnya tadi yang dari awal bilang, separuh Premier League musim 2019-2020 Sponsori perusahaan sponsori judi. oleh perusahaan judi gitu. Salah satu penyumbang terbesar kemajuan olahraga itu ya dari situ. Di Amerika nih, misalkan di Amerika. Waktu negara mereka awal-awal susah tuh, mereka memanfaatkan lotre, termasuk bikin monumen Washington, tau kan lo? Monumen Washington. Ya. Itu setengahnya dari lotre. Waktu krisis ekonomi, Nevada melegalkan gambling supaya mereka bisa survive. Nah, cuman tadi soal kesiapan aja sih. Soal kesiapan, ya apakah kemudian bisa punya cukup pengetahuan untuk lebih bertanggung jawab gitu, bahwa apa yang lo lakukan tadi kan, misalnya ambil contoh yang 1 juta, 2 juta, 2 bulan tuh bagus banget tuh. Ya ketika lo punya 1 juta untuk hidup 2 bulan
pun sulit sebenarnya gitu. Tapi ya ketika lo udah punya pengetahuan yang cukup, lo tahu seberapa probabilitas lo untuk lebih untung atau boleh rugi. Jadi mendingan lo hemat dulu nyari pekerjaan lain apa gitu-gitu. Nah itu kan kesiapan masyarakatnya juga kan. Tapi gue menawarkan hal lain sih. Malaysia misalkan ya, Malaysia kan sama-sama agak Islami kayak kita lah ya. Mereka tuh melegalkan judi dilokalisasi tapi di Genting. Jadi kalau ya ada daerah khusus. Mereka di situ ya silakan bisa berjudi, cuman kalau nggak salah nggak boleh orang KTP-nya dilihat deh, kayak nggak boleh orang Islam gitu. Terus kalau orang asing silakan aja masuk gitu. Dan soalnya mereka sadar tax-nya dari judi itu gede banget dan bisa membantu membangun negara. Kalau nggak mau membangun negara, spesifik deh, misalkan taruhlah bangun stadion atau bangun apa gitu, yang spesifik taruhlah gitu. Nah, menurut gue Indonesia mungkin bisa melakukannya dengan lokalisasi juga. Ya udah di tempat-tempat tertentu legal gitu. Karena kalau sekarang gue ngelihatnya juga jadi abu-abu banget gitu deh. Atau misalkan kayak Vietnam nih, Vietnam dulu lucu. Mereka itu orang-orangnya behaviornya ternyata demen banget judi. Terus negaranya pokoknya ambruk lah gara-gara judi. Habis itu negara bilang gini, kayaknya gua nggak bisa mengubah mental masyarakat gua untuk berjudi. Akhirnya ya udahlah, kalian serah boleh judi, tapi nggak boleh judiin olahraga di liga di negeri sendiri katanya. Liga Vietnam. Liga lain serah kalian boleh judi. Akhirnya mereka bisa maju gara-gara itu juga, pajaknya dipakai buat ngebangun negara gitu. Ya karena itu tadi, kalau kita masih kayak sekarang situasinya jadi abu-abu. Persikabo dilarang memakai sponsor judi. Karena nanti ketika muncul di TV apa segala macam, jadi iklan gratis rumah judi gitu. Melanggar undang-undang ITE apa segala macam, banyak bisa berlapis-lapis lah pasalnya kalau untuk melihat tadi gitu. Cuman secara nggak langsung ketika lo ke weekend terus nonton Liga Inggris atau liga lain-lainnya kan ada juga liga lainnya. Nah, itu ternyata Liga Eropa di dadanya itu rumah judi juga gitu. Jadi lo nggak boleh yang ini lokal, tapi yang ini juga boleh ditayangin di TV juga, di prime time bahkan gitu. Ini kan jadi situasinya abu-abu gitu. Jadi ketika nggak tahu sih kalau kemudian itu jadi legal dan justru diedukasi, orang jadi tahu lo tuh punya resiko yang besar lo untuk melakukan ini tuh. Mendingan jangan kalau nggak ada punya duit lebih. Kan gitu kan ya. Iya. Karena popularitasnya kecil gini. Nah, kan justru orang justru terhindar gitu. Tapi kalau gue nanya lo setuju nggak kalau judi dilegalkan? Gue sih tadi lihat data-data itu, gue sih sebenarnya cenderungnya setuju sih. Ya cenderungnya gue ketegasan doang sih. Kalau mau nggak boleh nggak boleh diatur semua. yang penting. Iya. Jangan ini masih terlalu abu-abu sih menurut gue. Lah kalau lo emang nggak negara malah nyatakan ini ilegal dan banyak negatifnya daripada positifnya, ya yang konsisten kalau mau ngeblok gitu. Cuman kalau lo negara masih bilang ternyata ini positifnya ada juga yang lo bilang tadi kan, ya udah legalin sekalian, tapi tetap akhirnya diatur gitu. Diatur lokalisasi Lebih lah enak atau gitu. apalah Iya, gitu. iya. Banyak caranya kok gitu. Itu sih. Sementara ini ya, next untuk episode kali ini. Tapi ada nggak orang yang gara-gara judi bisa naik haji? Apa lo? Enggak, gue nanya aja. Itu ironi itu, sebuah ironi itu. Jangan aneh lo. Ya udahlah, sekian dari kami, laporan langsung podcast rekaman dari pulau apa tadi namanya, lupa gue. Tristan da Cunha. Nah, dari pulau itulah yang susah namanya itu. Kok kalian kalau udah googling bolehlah di share di mana letaknya di kalian medsos. Silakan mention ke kami. Mentionnya di mana, Dex? @footballier_id. Atau bisa juga di mention di Instagram atau Twitter kami di @mildandaru atau @dexileniza. Jangan lupa juga follow akun Spotify kita, akun Spotify kami di Footballier. Jadi ketika kalian ada episode baru muncul, langsung muncul di home kalian. Sekian dan terima kasih semuanya telah mendengarkan. Sponsor belum ada. Enggak, kalau mau sponsoring, mau pesan-pesan. Pesan apa nih? Jangan judi. Ya udah, dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.